hari ini, karena kami tahu Tuhan lebih besar, iman kami pun besar karena kami tahu iman kami adalah iman yang berkemenangan. Karena Tuhan sudah kasih kami kuasa, Tuhan sudah kasih kami kuasa untuk mengalahkan segalanya. Dan hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus yang siap menerima firman-Nya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Terima kasih banyak ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Agak kipas-kipas kiri kanannya bilang, agak panas hari ini ya. Ya. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di hari ini, di hari Minggu ini, dengan keadaan sehat, dengan keadaan sukacita. Kasih senyum kiri kanannya, katakan, aku bersukacita kau hadir hari ini. Amin. Ya. Dan hari ini kita mau belajar suatu firman yang baru, yaitu iman yang berkemenangan. Katakan kiri kanannya, friend, iman yang berkemenangan. Ya, kita buka Bapak Ibu Saudara di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat keempat sampai yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat sampai yang kelima, yang sudah dapat katakan asik. Masih sedikit asiknya ya. Silakan dibuka Alkitabnya, silakan dibuka handphonenya. Tapi pastikan kita buka Alkitab di handphone kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 yang sudah dapat katakan asik. Asik. Masih sedikit, setengah asiknya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 2 3 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Iman kita, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya bacakan sekali lagi buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tanya dulu kiri kanannya, kamu udah lahir dari mana? Kamu lahir dari Allah atau tidak? Kan kita sudah lahir baru semua, amin. Nah, maka kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Maka dikatakan semua orang yang lahir dari Allah, bilang kiri kanannya, kamu. Dia bilang, kamu dan saya sudah dilahirkan dari Allah. Maka kita bisa mengalahkan dunia. Amen. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Kita adalah orang-orang yang percaya. Wow, hambanya yang percaya itu. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada kita? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengapa iman itu penting? Ibrani 11 ayat 6. Berkata demikian Bapak Ibu Saudara, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa penting? Karena orang yang tanpa iman tidak mungkin orang yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita percaya bahwa Allah ada? Sedikit amennya. Kita percaya bahwa Allah ada? Ada, Pak Tiara. Bilang kiri kanannya, friend, ada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah dan bahwa Allah memberi upah. Nah, Tuhan akan memberi berkatnya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka diberkatilah orang yang terus mencari Tuhan. Maka akan tergenapi, Matius bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amen.
Tapi kita perlu tahu, Ibrani 11 ayat pertama berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka iman itu adalah dasarnya, fondasinya. Maka saya tulis Bapak Ibu Saudara, iman adalah sesuatu hal yang terpenting. Untuk kita bangun rumah maka kita perlu bangun apanya dulu? Fondasi, dasarnya dulu. Maka iman adalah sesuatu hal yang terpenting dalam perjalanan rohani kita. Maju mundurnya pengiringan kita kepada Kristus tergantung kepada kualitas iman kita. Untuk kita bisa membangun gedung yang tinggi, maka diperlukan fondasi yang kuat. Maka untuk kita bisa terus naik level di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, kita terus bertumbuh kepada Yesus, maka fondasinya harus kuat. Maka itu tergantung kepada kualitas kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Bilang kiri kanannya, friend, gimana fondasinya? Tanya dulu, gimana fondasinya? Udah bagus? Sehat sekarang iman kita? Tanya dulu, sehat? Kalau sehat, puji Tuhan. Itu tergantung kepada diri kita. Satu-satunya akses atau pintu untuk masuk dalam kerajaan Allah dan menikmati berkat-berkat perjanjian Allah dalam kerajaannya adalah iman. Maka penting untuk kita bisa memiliki iman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, satu-satunya akses atau pintu untuk masuk dalam kerajaan Allah dan menikmati berkat-berkat perjanjian Allah dalam kerajaannya adalah iman. Maka lagu tadi bilang, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Itu adalah janji Tuhan sama kita. Dan kita mau percayai itu. Tapi perlu kita untuk tahu apa sih pengertian iman. Iman adalah dasar atau substansi atau dasar yang paling dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Substansi itu bukan gagasan dalam pikiran, tetapi benar-benar ada. Dasar dari segala sesuatu adalah firman Allah dan perkataan Allah. Maka 2 minggu yang lalu Pak Yunus sampaikan bahwa kita harus percaya firman. Bilang kiri kanannya, saya percaya firman. Amin. Alam semesta dasarnya firman. Dikatakan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka penting kita memiliki iman. Saya tulis Bapak Ibu Saudara, iman adalah bukti atau fakta dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita sendiri memiliki iman tetapi kita sendiri sudah pesimis terlebih dahulu, itu bukan iman. Maka perlu ketika kita memiliki iman, kita harus menang dulu terhadap iman kita tersebut. Mempercayai bahwa aku sudah memilikinya. Aku sudah memenangkannya. Aku sudah menggapainya. Maka kita akan menerima di waktu yang tepat. Jadi iman berurusan dengan firman Allah dan hal-hal yang tidak kita lihat. Maka saya beriman, saya punya mobil yang tidak dilihat. Tetapi saya sudah memenangkannya terlebih dahulu. Aku punya mobil. Setiap hari ku perkatakan, aku punya mobil. Aku punya mobil. Aku punya mobil. Saya pernah cerita dengan Pak Luhut. Dia bilang, kita perlu sesekali orang yang kenal Tuhan ini seperti orang gila. Kenapa Pak? Aku bilang, karena itu yang dinamakan iman. Itu Pak. Aku pernah berjalan di dalam gang gereja kami,
Saya seperti sedang mengendarai motor, walaupun saya belum punya motor. Saya seperti mengendarai motor. Saya mengimani apa yang saya imani. Dan saya percaya dengan apa yang sedang saya imani akan terjadi. Akan terjadi. Kau bilang kiri kananmu, friend, miliki iman. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini dasarnya. Ketika kita memiliki iman, harus berpadanan dengan firman. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Itu bukan dari Tuhan Yesus, melainkan dari dunia. Maka iman yang berkemenangan adalah iman yang menjadikan menang atas dunia dan segala tantangan-tantangannya. Is that mean kita adalah orang-orang yang berkemenangan? Karena apa? Karena kita memiliki iman yang berkemenangan. Iman yang menjadikan menang atas dunia dan segala tantangan-tantangannya. Dunia bilang apa? Keinginan daging. Dunia bilang apa? Keinginan mata. Dunia bilang apa? Keangkuhan hidup. Tetapi iman yang berkemenangan sumbernya adalah firman Tuhan. Tenggol kiri kanannya. Friend. Gimana saat teduhnya? Maka saya tulis, Bapak Ibu Saudara. Faith can divorce from its object, God. And faith is forward looking, not backward looking. Iman tidak dapat dipisahkan dari objeknya, yaitu siapa? Yesus. Dan iman adalah pandangan ke depan, bukan pandangan ke belakang. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan lihat yang di belakang. Percayai apa yang sedang kau imani, itu akan terjadi. Tapi balik berpadanan kepada firman Allah. Boleh enggak lihat kaca spion sekali-sekali? Boleh. Sekali-sekali. Kalau lihat kaca spion terus, nabrak nanti. Nanti jadi pula. Breaking news. Jemaat GPI Haleluya. Ada yang sen kanan tapi dia belok kiri. Nah, itu pun susah juga. Maka perlu untuk terus tetap melihat ke depan. Berfokus kepada depan. Pikiran kita pun pikiran yang selalu memikirkan ke depan. Kalau mau punya iman yang berkemenangan, sesering mungkin dengar firman. Bilang kiri kanannya, sesering mungkin dengar firman. Tanya dia, apa seminggu ini lagu yang sering kau dengar? Tanya dulu. Lagu dunia atau lagu rohani? Senyum-senyum. Molo adong nasalah, itunya yang ku dengar katanya. Ya. Tapi yang harus kita dengar sesering mungkin ialah firman Tuhan. Jangan bolos-bolos melakukan 4M. Jangan bolong-bolong datang di komsel. Jangan bolong-bolong datang di ibadah raya. Ada yang senyum-senyum. Aku dua Pak. 2 kali datang, 2 kali absennya. Mulai hari ini, jangan lagi bolong-bolong. Nah, gak nyampe amennya. Kurang mantap. Amin. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau mau punya iman yang berkemenangan sesering mungkin dengar firman. Jangan bolong-bolong datang ibadah komsel. Jangan bolong-bolong datang ibadah raya. Bilang kiri kanannya, friend, jangan bolos datang komsel.
Jangan bolong datang ibadah raya. Apalagi 4M-nya, jangan bolong. Amen. Amin. Ada 3 prinsip iman berkemenangan, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita tahu. Yang pertama ialah iman harus diakui atau diperkatakan selaras dengan firman. Roma 10 ayat 9 berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka sebab jika kita mengaku, menyatakan bahwa aku percaya pada Yesus setiap hari, maka iman kita semakin berkualitas. Kalau kita selalu ngomong firman, setiap hari kita ngomong firman, kalau selalu di rumah perkatakan firman, maka yang hari ini semalam masih mulai hari ini perkatakan firman. Uco, hari ini perkatakan firman. Ada amennya. Amin. Setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman. Maka lagu tadi berkata, bangkitlah dan perkatakan berkat. Wow. Kalau kita selalu setiap hari memperkatakan berkat bagi banyak orang yang ketemu dengan kita, iman kita semakin iman yang berkualitas. Markus 5, di cerita ini kita tahu bahwa ada seorang wanita yang pendarahan 10 tahun. Markus 5 ayat 28 berkata begini, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Yang diperkatakan oleh perempuan ini, yang ngomong, bukan hanya sekedar di hati, tapi dia perkatakan, kujamah aja jubahnya, sembuh aku. Maka kita pun hari perkatakan iman kita, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya bla bla sebagainya yang selaras dengan firman. Bukan keinginan mata, bukan keinginan daging, tetapi kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan kuserahkan padamu. Semuanya dari Tuhan, semuanya milik Tuhan. Kita hanya mengelola. Maka kita perlu terus tetap bilang kiri kanannya, friend, ngomong, diucapkan. Amin. Jangan hanya sekedar di hati doang. Tuhan berkati aku, di hati aja. Tapi gak pernah diomongkan. Tapi gak pernah diperkatakan. Apalagi kalau udah suami istri, enak kan? Dimana ada 2-3 orang bersepakat, di situ aku ada. Oh makin enak lagi suami istri bersepakat. Iman kita apa? Punya rumah. Iman kita apa? Punya pekerjaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Bilang kiri kanannya, yuk bangun mesbah doa di rumah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman harus dinyatakan lewat tindakan atau perbuatan sehari-hari. Yakobus 2 ayat 17 berkata begini, demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka perlu ketika kita ucapkan, kita kerjakan. Bukan hanya sekedar kita ngomong, aku punya mobil, tapi gak ada usaha kita untuk berujung ke sana, mendapatkannya, meraihnya. Maka perlu untuk kita kerjakan. Kalau semalam Yud bilang jangan omdo, omong doa, omon-omon, mantap, luar biasa. Jangan hanya sekedar ngomong, tapi dikerjakan lewat tindakan kita. Tindakannya apa? Berdoa.
mendengar firman, merenungkan firman, mempercayai firman, membagikan firman, menjadi pelaku firman, memuji dan menyembah Tuhan dengan iman. Maka setiap hari lagu kita harus lagu playlistnya surga. Haleluya. Playlistnya surga. Di motor lagunya apa? Aku mengasihi. Di mobil lagunya apa? Ku menang. Nyamplak. Di playlist lagu di mobilnya pun. Olo adong nasala. Saya anju mah molo. Saya anju mah terus saya anju. Digandang saya anju. Masa anju terus. Tuhan pun capek menganju-anju. Anakku. Gak gitu. Orang yang dewasa iman itu kita yang bergerak. Senyum-senyum kiri kanan. Tindakan iman kita berdoa. Tindakan iman kita mendengar firman, merenungkan firman, mempercayai firman. Maka tema khotbah Pak Yunus 2 minggu lalu, kami percaya firman. Bagaimana? Sampai mana kita? Sudahkah di rumah kita terus memperkatakan firman? Lagi bawa mobil pun perkatakan firman. Lagi bawa motor pun perkatakan firman. Bilang kiri kanannya, friend, berdoa. Doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasa. Orang yang benar. Maka perlu kita terus selaras dengan firman Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, iman harus diuji dan lulus ujian. Kita mau melihat cerita tentang Yusuf. Kejadian 37 ayat 6-10 di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Begini kata Yusuf, dengarkanlah, aku ini mau cerita tentang mimpiku. Dalam mimpiku kita sedang bekerja bersama-sama mengikat gandum di ladang. Tiba-tiba ikatan gandumku berdiri dan ikatan-ikatan gandum kalian mengelilingi dan bersujud kepada ikatan gandumku. Lalu jawab kakak-kakaknya, jadi kamu pikir kamu akan memerintah dan berkuasa atas kami? Mereka pun semakin membenci Yusuf karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan dia menceritakannya kembali kepada kakak-kakaknya. Aku bermimpi lagi. Dalam mimpi itu aku melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepadaku. Ayat 10-nya ketika Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, dia ditegur. Mimpi apa lagi yang kamu mimpikan ini? Kamu pikir aku, ibumu dan saudara-saudaramu akan datang bersujud kepadamu? Ini pesan Tuhan yang disampaikan Tuhan bagi Yusuf. Kamu akan menjadi penguasa. Kamu akan menjadi seorang pemimpin. Tapi waktu dia cerita kepada orang tuanya, mana mungkin? Jadi kau suruh aku menyembah kau? Ini tanya, dibilang Bapak. Iman itu terkadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah rancangkan sama kita. Rancangan damai sejahtera. Tapi pada waktu faktanya yang kelihatan, yang kita lihat, enggak mungkin. Mana caranya? Tapi itu sudah janji Tuhan sama kita. Ini udah Tuhan sendiri yang ngomong sama Yusuf. Tapi ada proses yang harus dilewati Yusuf. Yaitu dimasukkan ke sumur, lalu dijual, difitnah dan masuk penjara, lalu dia menjadi penguasa atas Mesir. Maka iman itu pun layak untuk diuji. Seteguh mana kita, sekuat mana kita. Maka bilang kiri kanannya, friend, yang kemarin-kemarin itu masih kecil, masih bisa dilewati. Korintus bilang percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan
biasa, yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Berarti masih biasa. Tolek kiri kanannya, masih biasa. Belum dijual, belum dimasukkan ke sumur. Yusuf melewati hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dimasukkan ke sumur, dijual dia. Difitnah sama Tante Fo, lalu dimasukkan ke penjara. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 39 ayat 2, Tuhan bilang Tuhan menyertai Yusuf. Dan selalu apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Karena apa? Karena imannya kepada Yesus. Kejadian 37 ayat 24 sama 28 ngomong begini. Dan mereka membawa dia dan melempar dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Mereka gunakan cara apapun untuk bisa tidak menjadikan mimpi Yusuf tadi yang sudah Tuhan sampaikan sama Yusuf. Masa cuma dia yang diberkati? Diuji. Lalu difitnah. Kejadian 39. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepada aku untuk mempermainkan aku. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi ada waktu di dalam penjara, Yusuf nggak ngomong kayak gini. Kayak mana Tuhan? Nggak ngomong begitu Yusuf. Dia tidak menjadi tata rohana. Dia tidak menjadi mentah. Tetapi dia tetap melakukan firman. Benar nggak? Di dalam penjara dia menjadi orang yang kesenangan kepala penjara. Wow. Maka yang kita alami hari-hari ini tetap saja lakukan firman. Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun dunia ini menghimpit iman kita, tetap percaya sama firman. Lalu Kejadian 41-nya ngomong, bahwa saya memberikan kepadamu kuasa atas seluruh kerajaan dan rakyat Mesir. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadamu kecuali saya sebagai raja. Dengan ini saya mengangkatmu menjadi orang kedua yang berkuasa atas seluruh Mesir. Tetapi sesudah dia menjadi penguasa, ada enggak cobaannya lagi? Ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca selanjutnya, saudara-saudaranya datang karena terjadi kelaparan hebat. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia bisa melakukan hal yang mungkin dunia ajarkan. Mata ganti mata, kau jual aku, kau jual lagi kau. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tetap memberi lebih daripada yang mereka butuhkan. Isi penuh karungnya. Bahkan masukkan sedikit emas. Disampaikan di firman. Maka perlu kita tuh tetap terus menjadi orang yang benar. Yang tahan uji dalam segala ujian yang sedang kita hadapi hari ini. Karena apa? Itu yang meningkatkan iman kita. Kalau kami di anak youth Seloro ngomongnya, kami tiap hari ujian. Ujian apa? Ujian kehidupan. Karena kita nggak tahu besok apa yang sedang kita alami. Besok apa yang kita hadapi. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan bersamaku dan akan kulewati segalanya. Karena ada Tuhan bersamaku. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Lukas 10 ayat 19, 23 ya. Perhatikanlah. Supaya ketika kamu menginjak ular atau kalajengking ataupun berhadapan dengan kuasa gelap, tidak
ada yang bisa mencelakakanmu. Men, bilang kiri kanannya, Tuhan sudah kasihkan kuasa. Ketika ke dalam keadaan sulit, jangan takut. Bilang kiri kanannya, jangan takut. Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Maka iman kita harus kita menangkan terlebih dahulu. Aku percaya Tuhan akan memberkati di tahun depan. Dan percayailah itu, imani. Matius 14 ayat 27 dibilang begini, tenang, aku ini, jangan takut. Tuhan beserta sama kita. Tuhan gak akan tinggalkan kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Enggak ada amennya. Kita adalah warga kerajaan surga. Maka Tuhan, Dia berkuasa atas kita. Karena kita anak Tuhan, Tuhan pun gak akan meninggalkan kita. Saya beberapa hari lalu tulis di note saya bilang begini, keberhasilan, kemenangan. Kemenangan orang percaya ialah memiliki iman. Dan mempercayai bahwa Tuhan adalah Bapa dan Juru Selamat. Jadi kalau udah Tuhan itu Bapa kita, enak gak ngomongnya? Enak. Pulang dari sini pun lagi di jalan ngomongnya enak kan? Kalau karena apa? Tuhan itu Bapa kita. Seperti kita ngomong sama bapak kita, Pak, bagi uang. Sama anak kecil ngomong sama bapaknya. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari lagi ada masalah datang, Tuhan, gak kuat lagi aku. Perlu kita tuh tetap terus berseru kepada Tuhan, tapi tetap serahkan sama Tuhan. Bilang lagi kiri kanannya, jangan takut. Sekali lagi agak kuat. Jangan takut. Ada Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 2-3 ya. Meninggalkan dan menjalani hidup 25 dengan iman yang berkemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara 2-3 ya. Meninggalkan 2024 dengan bersyukur dan menjalani 2025 dengan iman yang berkemenangan. Amin. Amin. Maka bilang kiri kanannya, jangan bolong komsel. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca sekali lagi di depan dengan kuat dan percaya. 2-3 ya, iman yang berkemenangan. Iman yang selalu diperkatakan, iman yang selalu dinyatakan lewat tindakan, iman yang tahan uji dan lulus ujian. Amin. 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 Ninggalkan 2024 dengan hati bersyukur. Terlewati juga ya. Bilang kiri kanannya, terlewati juga. Udah mau habis pun. Tahun ini udah mau habis. Boleh pemain musik? Kita tundukkan kepala. Boleh enggak hari ini, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Selama 11 bulan ini, Tuhan sudah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Apakah Tuhan selalu ada di saat-saat kondisimu yang sedang buruk? Di 11 bulan ini apa saja yang sudah Tuhan beri bagi kita? Kita mau merenungkan sebentar kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pada di awal tahun kemarin kita berpikir mungkin aku bisa melewati ini Tuhan.
Tapi ternyata di bulan 11 ini kita melewati semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau bersyukur, tetap terus bersyukur terhadap kebaikan Tuhan. Hingga di akhir-akhir tahun ini kita terus diberkati Tuhan. Ketika kita berserah sama Yesus, ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan menggenapi semuanya yang kita rindukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka pada hari ini kita mau menyerahkan kembali tahun 2025 ke dalam tangan Tuhan. Memiliki iman yang berkemenangan, iman yang percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan hadir di setiap langkah kita, dan kita mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami hanya sebagai alat, dan kami mau iman kami juga bertumbuh semakin besar, semakin berkualitas. Karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami akan melewati segalanya. Kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara. Mari kita nyatakan, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Kami berserah. Serah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Kita mau menyatakan, Engkau hadir di setiap langkah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam takkan kami ragu. Dalam kelam tak akan ku ragu. Dalam badai takkan kami goyah. Dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh. Ku
berserah penuh, kami berserah di dalam kekuatan-Mu, di dalam tangan-Mu, Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berserah, kami berserah tangan-Mu yang ajaib yang menopang kami, iman kami teguh bersama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Iman kami bersepakat percaya kepada kuasa-Mu, dan kami menerima kemenangan-kemenangan-Nya yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami menyerahkan 2025 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja atas kami. Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus melindungi kami. Iman kami bersepakat menyerahkannya kepada Yesus. Kami memiliki iman yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Kita nyatakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Benar Tuhan, kami percaya setiap hidup kami telah menang di dalam kuasa Yesus. Tidak dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami butuh untuk terus membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Agar hari demi hari kami percaya Tuhan yang berperang ganti kami. Sehingga kemenangan menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman bagi kami. Urapi dengan urapan yang baru dan singkapkan pewahyuan yang baru akan kebenaran firman-Mu. Agar ia dapat mengajar setiap kami jemaat yang di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan jemaat Tuhan kembali duduk. Jika ada